Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Emila Tulukistia, NIM T2017-8090 dari Biologi 2. Baik, di sini kita akan membahas tentang business plan. Nah, yang pertama yakni kita akan membahas tentang pengertian business plan. Nah, business plan atau rencana usaha merupakan alat untuk mengelola dan mengorganisasi ide-ide Anda kita yang berkaitan dengan bisnis di atas kertas. Nah, rencana ini juga berfungsi untuk mempermudah merealisasikan ide usaha kita. Terus juga untuk mengetahui berbagai risiko yang akan dihadapi nanti dan juga merumuskan berbagai risiko yang dihadapi. Nah, jadi dengan adanya rencana usaha atau business plan ini, segala sesuatunya yang sulit juga bisa diketahui sejak awal. Jadi seperti itu. Nah, business plan ini juga memiliki posisi yang sangat penting, yakni sebagai alat untuk mengelola gagasan-gagasan kita. Jadi bukan alat yang bisa menjamin keberhasilan usaha kita, seperti itu. Nah, jika kita menjalankan business plan ini, maka kita harus mempunyai format business plan. Nah, yang pertama disusun dengan cover depan. Nah, cover itu nanti isinya berupa gambar dan desain logo usaha kita. Nah, jadi di depan proposalnya itu kita harus mengasih gambar atau desain logo usaha kita. Nah, setelah itu ada juga informasi usaha. Nah, informasi usaha ini di dalamnya nanti ada alamat, terus nama usaha, nomor telepon yang aktif, seperti itu. Nah, sehingga kita akan memudahkan apabila nanti ada calon investor itu mudah untuk menghubungi kita. Nah, di bab kedua yakni ada pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Nah, isinya pendahuluan itu yakni terdiri dari latar belakang. Nah, jadi di latar belakang ini nanti kita menjelaskan alasan kita memilih usaha tersebut gitu. Nah, juga disertai dengan struktur organisasi dari usaha yang didirikan. Terus juga ada anggota yang terlibat, terus peran dan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, terus juga terdapat visi dan misi usaha. Nah, visi di sini itu merupakan cita-cita yang akan dicapai usaha dalam jangka panjang gitu. Yang mana perumusan visi menyertakan target waktu pencapaian secara jelas. Nah, sedangkan misinya itu cara-cara yang digunakan usaha dalam mencapai visi usaha. Contohnya itu seperti menyediakan produk sabun cair yang higienis. Nah, berkhasiat dalam merawat kulit sensitif. Seperti itu. Juga ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi di dalam pendahuluan itu juga ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi tujuan yang akan dicapai dalam melakukan bisnis tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 2 atau aspek pemasaran. Nah, jadi di bab 2 ini ada yang namanya rencana penjualan dan pangsa pasar. Nah, rencana penjualan ini rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi jangka panjang. Nah, hal tersebut itu harus disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran, juga serta adanya produk pesaing yang sejenis. Nah, sedangkan pangsa pasar sendiri adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Gitu. Yang kedua yakni ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari produk. Nah, produk di sini nanti kita akan menjelaskan keunggulan atau kelebihan produk. Seperti itu. Nah, terus ada price yakni harga. Gitu. Harga yang diberikan nantinya itu harus bersaing. Dalam artian tidak sekedar memberikan harga murah, namun kita juga memberikan kualitas yang baik. Seperti itu.
ada juga promotion. Nah, promotion nanti ini menjelaskan bagaimana cara kita promosi sehingga kita itu dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk kita gitu. Juga ada dalam promosi ini juga ada kombinasi cara-cara seperti konvensional dan modern. Nah, terus selanjutnya yakni ada placement, menjelaskan bagaimana cara perusahaan itu mendistribusikan produk. Mendistribusikan produknya itu sehingga sampai ke tangan konsumen dengan baik. Dipastikan tidak ada kerusakan dalam proses pengiriman. Gitu. Misalnya dapat menggandeng distributor besar serta cara lain. Nah, selanjutnya itu ada aspek produksi, yakni aspek operasional. Nah, di dalam aspek operasional ini terdapat proses produksi. Nah, nantinya kita di proses produksi ini menjelaskan bagaimana kita memproses produksi ini dalam kegiatan produksinya. Nah, kita jelaskan tahap-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Dan juga biasanya itu bentuk proses ini digambarkan dalam lembaran skema atau diagram alir, juga disertai dengan deskripsi. Nah, selanjutnya ada produk dan kapasitas produksi. Nah, di sini juga kita menjelaskan bagaimana cara kita itu memperoleh bahan baku, semisal itu dengan membentuk kerjasama dengan pemasok, terus dengan kriteria harga dan kualitas bahan baku. Nah, itu dijelaskan. Nah, juga dijelaskan pula bagaimana ketersediaan bahan baku, apakah jika supplier hanya dari satu pemasok mencukupi kebutuhan produksi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada SDM, yakni sumber daya manusia. Nah, jadi di aspek operasional ini kenapa kok harus ada SDM? Ya, karena supaya kegiatan operasional ini berjalan lancar. Nah, nantinya kita kemukakan bagaimana SDM yang perlu dilakukan untuk kegiatan produksi ini. Terus dijelaskan pula tentang uraian tugas atau job description sehingga tidak adanya tumpang tindih pekerjaan. Jadi dari satu individu itu mendapat job sendiri-sendiri. Jadi tidak akan tumpang tindih pekerjaannya nanti. Nah, terus juga memperoleh pemanfaatan waktu yang efisien seperti itu. Nah, di bab 4-nya kita ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini kita harus menjelaskan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Nah, itu juga meliputi, aspek keuangan ini meliputi investasi yang dibutuhkan atau kebutuhan modal kerja dan modal investasi. Nah, terus ada laporan arus kas, juga penentuan harga pokok penjualan, terus ada perhitungan kriteria kelayakan investasi, terus ada proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba atau rugi. Nah, selama dalam lingkup 3 tahun tersebut gitu. Nah, terus dalam aspek keuangan ini juga terdapat analisa kelayakan usaha, yang mana analisis investasi yang digunakan untuk mengukur nilai uang dan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Tuh. Nah, adanya analisa kelayakan usaha ini sangat penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar gitu. Nah, yang terakhir yakni penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proposal yang kita ajukan itu ada di penutup seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.